Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam firman-firman-Nya. Pada pertemuan terakhir diterangkan bagaimana Allah mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi afallahu anka lima adzin talahu. Jadi kalimat afa ini kan afallahu anka. Allah Subhanahu, kalau dimaknani, kalau diterjemahkan secara bebas, artinya kan seperti ini. Afallahu anka. Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan atas kamu. Nah, kalimat memberi ampunan ini sama sebagian ulama itu dimaknai aslahakallah wa a'azzakallah. Aslahakallah, semoga Allah memberi kebaikan kepadamu, wa a'azzakallah, dan Allah memuliakanmu. Selanjutnya masih tentang ayat afallahu anka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aun ibnu Abdillah. Imam Aun ibni Abdillah berkata, akhbarahu bil afwi qabla an yukhbirahu bil dhanbi. Maksud dari afallahu anka lima adzin talahum menurut Aun ibnu Abdillah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dosa beliau. Jadi orang itu kan yang sering, biasanya itu kan orang menyampaikan ke orang lain dosanya, kejahatannya, kekurangannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan kamu sudah diampuni sebelum Allah Subhanahu wa taala menerangkan atau menyampaikan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya. Jadi belum diterangkan dosanya, Allah menerangkan sudah mengampuni. Ini maksud afallahu anka menurut Aun ibnu Abdillah. Haka As-Samarqandi, Imam As-Samarqandi menceritakan an ba'dihim dari sebagian ulama anna ma'nahu afakallah ya salimal qalbi lima adzin talahu. Imam As-Samarqandi menceritakan dari sebagian ulama bahwasanya makna dari afallahu anka maknanya seperti ini. Allah mengampunimu hai Muhammad, wahai orang yang hatinya bersih. Lima adzin talahum, untuk apa kamu memberi izin pada mereka? Jadi Nabi Muhammad memberi izin ke orang munafik itu kan tidak diperbolehkan, ya. Nabi Muhammad memberi izin ke orang munafik itu kan tidak diperbolehkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menerangkan kamu tidak boleh, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung menerangkan kenapa kamu memberi izin pada mereka. Afallahu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Jadi sebelum menerangkan kesalahanmu, sebelum menerangkan dosamu, Allah Subhanahu wa taala
menerangkan kamu sudah diampuni Muhammad. Jadi seperti itu. Qala As-Samarqandi berkata, walau bada'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi lima adhinta lahum la khifa alaihi ay yanshaqqa qalbuhu min haibati hadzal kalam. Jika Allah Subhanahu wa taala memulai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala lima adzinta lahum, maka sungguh dikhawatirkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa berat karena begitu wibawanya perkataan ini. Lakinillahu ta'ala, namun Allah Subhanahu wa ta'ala birahmatihi, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, akhbarahu bil afwi, menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebuah pengampunan, hatta sakana qalbuhu, sehingga hati beliau tenang. Summa qala lahu lima adzinta lahum. Jadi ini masih menurut As-Samarqandi, menceritakan menurut pendapat dari para ulama. Jadi kalau semisal kalimatnya itu dibalik, jadi ayatnya itu kan seperti ini, afallahu anka lima adzinta lahum ila akhiri. Nah, sebagian ulama itu berpendapat seperti ini, kalau semisal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memulai dengan kalimat afallahu anka, tapi memulai dengan kalimat lima adzinta lahum. Jadi semisal ayatnya seperti ini, lima adzinta lahum afallahu anka hatta yatabayyana ila akhiri. Semisal kalau dimulai dengan seperti itu, maka mungkin saja hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan lima adzinta lahum, di mana lima adzinta ini pertanyaan yang isinya itu bisa jadi nanti menetapkan, wahai Muhammad, kenapa kamu memberi izin kepada mereka. Nah, ini kan menetapkan, berarti Kanjeng Nabi melakukan sebuah kesalahan. Meskipun setelahnya ada kalimat afallahu anka. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat afallahu anka. Allah memulai dengan kalimat afallahu anka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kamu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan. Jadi mengabari sudah mengampuni, lalu menceritakan bahwasanya kamu mengapa menanyai mereka, ini kan hal yang tidak benar. Gitu. Jadi dalam hati beliau agak ringan. Karena apa? Oh, karena meskipun ini perbuatannya salah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni beliau. Jadi ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi kalau pendapat yang pertama, makna dari afallahu an kalima adzinta lahum itu adalah kalimat-kalimat doa, aslahakallah wa a'azzakallah. Kemudian ada pendapat ulama lain yang menerangkan tentang maksud dari lima adzinta lahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kesalahan atau dosa, ya bahasanya bukan dosa, ya kesalahan yang dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalimat kesalahan atau dosa ini nanti di bab akhir itu, di bab yang setelahnya akan diterangkan Nabi itu bisa melakukan dosa enggak. Nah, itu nanti di bagian akhir diterangkan. Jadi dzam ning kene, dzam kalimat adzambi di sini dimaknani kesalahan, ya. Nah, kalau kesalahan itu kan wajar, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa, ya. Tapi kalau dosa, lah itu nanti akan ada pembahasan tersendiri.
Summa qala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, lima adzin talahum. Kenapa kamu memberi izin pada mereka bitakhallufi, dengan bentuk perbedaan, hatta yatabayyana laka as-sadiqu fi 'udhrihi minal kadhibi, sehingga tampak kepadamu orang yang benar di dalam menyatakan alasannya daripada orang yang bohong. Kemudian ini masih mengikuti pendapat ulama yang terakhir yang menyatakan kalau semisal kalimat afallahu anka diakhirkan, kalimat lima adzin talahum dikedepankan, maka dikhawatirkan dalam hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merasa berat karena waduh ini kok saya melakukan kesalahan gitu. Meskipun di akhirnya itu ada kalimat afallahu anka. Nah, ini kalau kalimat afallahu anka didahulukan, afallahu anka, Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menerangkan kesalahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika afallahu anka sudah didahulukan dan kalimat lima adzin talahum diakhirkan, ini tujuannya kalau masih menurut sebagian ulama, Allah Subhanahu wa taala bukan menerangkan kesalahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja menerangkan nanti akan ada orang yang jujur di dalam perkataannya, ada orang yang berdusta di dalam perkataannya. Nanti kamu akan melihat sendiri Mat Muhammad bagaimana orang yang jujur itu memberi alasan atau meminta izin kepadamu, dan bagaimana orang yang berdusta itu memberi alasan atau berkata kepadamu. Jadi kalimat lima adzin talahum, meskipun menurut ulama tadi mengatakan ya nanti ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kok didahulukan kalimat lima adzin dalam hatinya ada perasaan berat, ya ini fungsinya ini kalimat lima adzin talahum bukan menerangkan kesalahan baginda Rasulullah, tapi fungsinya adalah menerangkan bahwasanya pada orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad akan ada orang yang jujur di dalam ucapannya dan ada orang yang berdusta di dalam ucapannya. Wa fi hadza, di dalam ayat ini yaitu kalimat afallahu an kalima adzin talahum min azimi manzilatihi indallahi, berupa keagungan tempat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ma la yakhfa ala dzilubin, ada hal-hal yang sangat jelas, ada hal-hal yang tidak samar pada orang-orang yang memiliki akal. Jadi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang memiliki akal, ketika membaca ayat afallahu anka, di mana di situ ada keterangan Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menerangkan kesalahannya, ini mengandung hal-hal yang sangat besar berupa agungnya derajat atau tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang memiliki akal. Wa min ikramihi iyyahu, dan di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa birrihi bihi, dan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yang qati'u, terdapat hal-hal yang sifatnya pasti, duna ma'rifati ghayatihi niyatul qalbi, tanpa mengetahui akhir dari maksud ayat tersebut. Dan ini hal-hal yang bisa mengetuk atau meringankan hati.
Jadi salah satu bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ayat tadi, afallahu an kalima talahum, ini mengandung hal-hal yang sifatnya itu pasti, bahwasanya ayat ini menjadikan hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya itu kalau kalimatnya, kalau ayatnya tidak disusun seperti ini, bisa jadi menjadikan hati beliau merasa berat. Namun karena ayatnya disusun seperti ini, jadi afallahu anka didahulukan, hati beliau menjadi terasa ringan. Nah, ini kan salah satu bentuk ikram atau bentuk kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala niftawaihi, ada yang baca naftuyah. Kalau di sini tulisannya niftawaihi. Niftawaih berkata, zahaba nasun ila anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'atabun bihadhil ayat wa hasyahu min dzalika. Niftawaih berkata, ada segolongan orang, ya, sebab ayat ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap mendapat celah, sehingga orang-orang tadi berkata, Kanjeng Nabi kok ternyata kok diwujudkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Lima azim talahum. Kenapa kamu memberi itu? Nah, ada orang-orang yang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat ayat ini, orang-orang tadi lalu pergi menjauhi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahasyahu min dzalik, dan celakalah orang-orang yang melakukan hal seperti itu, atau bisa dimaknai wahasyahu min dzalik, sungguh jauh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal seperti itu. Jadi tidak mungkin baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dicela atau dicaci atau hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat seperti ini. Bal kana mukhayyarun. Namun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih. Jadi bukan sembarang orang, ya, bukan sembarang orang ditegur, diingatkan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kesalahannya, tapi sebelum disampaikan kesalahannya sudah diterangkan, kamu sudah diampuni dulu. Itu menunjukkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dipilih, karena tidak semua nabi pasti mendapat hal-hal seperti ini. Ya, karena tidak semua nabi pasti mendapat hal-hal seperti ini. Kalian ingat ceritanya baginda Nabi Musa alaihi salam. Di sebuah kitab diterangkan bagaimana asal muasal Nabi Musa disuruh belajar ke Nabi Khidir alaihi salam. Yang mana salah satu ceritanya, ya, Nabi Musa ini dalam ucapannya ini mengandung kesombongan. Bukan kok Nabi Musa sombong, ya, karena Nabi itu tidak boleh sombong. Dalam ucapannya mengandung kesombongan. Ditegur Allah Subhanahu wa taala agar belajar berguru ke Nabi Khidir. Kalian masih ingat ceritanya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu ketika anaknya tenggelam di dalam banjir, Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya dalam Al-Qur'an itu seperti apa? Dalam Al-Qur'an itu disebutkan, qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya
anakku termasuk keluargaku, anakku termasuk keluargaku, dan engkau adalah zat yang paling bijaksana di antara zat-zat yang paling bijaksana. Nabi Nuh itu tidak sadar bahwa dia berkata seperti itu salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala dengan keras. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya orang tadi, orang yang tenggelam itu bukan termasuk keluargamu. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya orang tadi yang tenggelam itu melakukan pekerjaan yang tidak saleh. Innahu amalun ghairu shalih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan meminta kepadaku hal-hal yang tidak kamu ketahui. Ini kan keras ini kalimatnya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jadi kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Ini jawaban yang sangat keras, yang sangat tegas ya, bukan hanya tegas tapi keras. Kamu ngomong sudah salah Nuh, bahwa orang ini itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu shalih. Orang ini melakukan pekerjaan yang tidak saleh. Karena itu fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan meminta kepadaku hal-hal yang tidak kamu ketahui. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku Allah Subhanahu wa taala menasihatimu agar kamu jangan termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, setelah itu Nabi Nuh berdoa, qala rabbi inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzubika ma laisa laka bihi ilm. Wahai Tuhan, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepadamu atas hal-hal yang tidak aku ketahui. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Dan jika engkau tidak mengampuniku dan engkau tidak mengasihiku, maka aku sungguh akan jatuh, akan berada pada orang-orang yang rugi. Jadi kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi, apa tadi, qala ya Nuhu, satu ayat itu sangat keras sekali. Ya, sangat keras sekali. Nah, saking kerasnya Nabi Nuh sendiri sampai meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm, kalimatnya itu meminta perlindungan tapi menyimpan permintaan maaf. Oleh karena itu Nuh berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni. Jika engkau tidak mengampuniku dan engkau tidak mengasihiku, itu berarti menunjukkan kalimat sebelumnya qala rabbi inni a'udzubika adalah kalimat permohonan agar dijauhkan, tapi juga mencakup atau memiliki makna permintaan ampunan dari Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat ini. Jadi Nabi belum diterangkan salahnya, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan engkau diampuni Muhammad, lalu menerangkan kekurangannya atau kesalahannya, lima azimta lahum, dan seterusnya. Falamma adzina lahum a'lamahullahu ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi izin ke orang-orang tadi, orang-orang munafik maupun orang-orang banyak tadi, a'lamahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberitahu annahu law lam ya'dzan lahum laqa'atu linifaqin, bahwa sesungguhnya jika kamu tidak memberi izin pada mereka, maka mereka semua akan duduk-duduk, akan tidak mau ikut berperang. Linifaqihim, karena sifat kemunafikan mereka. Wa annahu la harja alaihi fil idzni lahu, dan bahwa sesungguhnya tidak ada salah pada Muhammad di dalam memberi izin kepada mereka. Jadi ayat ini
ayat 5 adzin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin itu menerangkan bahwasanya ketika sebuah perang, di perang tersebut ada banyak sekali orang-orang yang meminta izin, ya, meminta izin pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat ini orang-orang yang meminta izin itu justru adalah orang-orang munafik. Makanya di ayat itu setelahnya diterangkan la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman dalam berperang, perangnya wallahu a'lam, sepertinya perang Tabuk mungkin. Orang-orang yang beriman tanpa meminta izin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika ada seruan berjihad tidak usah meminta izin, langsung ikut jihad. Nah, ada orang-orang munafik, dia datang ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin, hai Muhammad, kita semua bagaimana kalau semisal kita semua ikut berperang. Nah, orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang datang kepadamu yang seperti ini, kenapa kamu memberi izin? Mereka ini adalah orang-orang munafik. Nah, namun pada kalimat 5 adzin talahum, Allah Subhanahu wa taala menerangkan afallahu anka. Sebelum kamu memberi izin pada mereka, afallahu anka. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Jadi seperti itu terkait dengan ayat afallahu anka 5 adzin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Jadi ayat ini semestinya tidak hanya berhenti pada 5 adzin talahum saja, tapi sampai akhir ayat. Karena terkait dengan kejadian di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi izin pada orang-orang yang mana orang-orang tadi yang meminta izin kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang munafik, ya, adalah orang-orang munafik. Dan dengan ayat ini baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya tahu mana orang-orang yang tidak munafik, mana orang-orang yang jujur, dan mana orang-orang yang mendustakan beliau. Jadi orang-orang yang jujur pada ayat ini, pada kejadian ini justru tidak meminta izin. Ada seruan jihad, langsung berangkat jihad. Orang-orang munafik sebaliknya, mereka datang ke baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta izin. Dan orang-orang ini yang dimaksud, ya, yang dimaksud hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Qala al-faqih al-qadi. Al-faqih al-qadi berkata, berarti al-qadi yang dimaksud di sini adalah Qadhi Iyad. Waffaqahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan padanya. Yajibu 'alal muslimi al-mujahidi nafsahu ar-ra'idi bi zimamis syari'ati khuluquhu ay yata'addaba bi adabil qur'ani fi qawlihi wa fi'lihi wa mu'atatihi wa muhawaratihi fahuwa unsurul ma'arifil haqiqiyyah wa rawdatul adabid diniyati wad dunyawiyyah. Waliyata'ammal hadhil mulatafatal ajibah fi su'ali min rabbil arbabil mun'imi 'alal kullil mustawni 'anil jami'i wa yastathiru ma fiha minal fawaidi wa kaifa ibtada'a bil ikrami qabla al-'azbi wa anasa bil afwi qabla dzikri dzambi in kana thamma dzambun. Masyaallah. Wa qala ta'ala walaula am sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Al-Faqih Al-Qadhi Iyad berkata, seperti ini perkataannya. Yajibu 'alal muslim, wajib bagi orang muslim,
al-mujahidi nafsahu, yang memerangi nafsunya, yang memerangi hawa nafsunya. Ar-ra'idi bizimami syari'ati khuluquhu, yang menundukkan sikapnya. Jadi ar-ra'id maknanya orang yang menundukkan. Khuluquhu budi pekerti atau sikap, yang menundukkan sikapnya bizimami syari'ati, pada bendera syariat atau pada hukum-hukum syariat. Orang muslim yang ini ayyata adaba, wajib untuk bersopan santun, bi'adabil Qur'ani, dengan sopan santun di dalam Al-Qur'an, atau dengan sopan santun yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Fi qawlihi, dalam ucapannya, wa fi'lihi, dan perbuatannya, wa mu'atadihi, dan pekerjaan-pekerjaannya, wa muhawaratihi, dan interaksi-interaksinya atau hubungan-hubungannya dengan orang lain, baik hubungan yang bersifat ucapan atau hubungan yang bersifat perbuatan. Fahuwa unsurul ma'arifil haqiqiyah, bahwa sopan santun dengan Al-Quran atau sopan santun sebagaimana di dalam Al-Quran. Jadi fahuwa, dhamir fahuwa kembalinya ke adabul Quran atau al-adab minal Quran. Unsurul ma'arifil haqiqiyah adalah salah satu unsur pengetahuan hakikat. Wa rawdatul adabid diniyah, dan taman dari sopan santun yang bersifat agama, wad dunyawiyati, dan bersifat duniawi. Jadi wa rawdatul adabid diniyah maksudnya itu sopan santun yang sudah ditetapkan di dalam agama, ini diibaratkan seperti taman, ya. Jadi orang ketika sopan santun yang sesuai dengan agama, hatinya enak, orang yang berinteraksi, orang yang berhubungan itu juga enak. Nah, enak seperti ini atau nyaman, ini diibaratkan dengan taman. Wad dunyawiyati, dan taman duniawi. Jadi sopan santun agama sama dengan sopan santun duniawi, ini diibaratkan seperti taman. Karena ketika seseorang bersopan santun, beradab sesuai dengan agama, dalam hatinya nyaman, orang yang berhubungan juga nyaman, diibaratkan seperti orang yang merasa nyaman ada di dalam taman. Wal yata'ammal, dan hendaklah berangan-angan, hadhil mulatafata, pada sifat lemah lembut atau kasih sayang ini, al-ajibata, yang sangat mengherankan, fis su'ali, pada sebuah permintaan, mir rabbil arbabi, dari Tuhannya orang-orang yang memiliki, al-mun'imi alal kulli, yang memberi kenikmatan pada semua orang, al-mustaghni anil jami'i, yang tidak membutuhkan semuanya, wa yastasiru ma fiha minal fawaidi, dan menyebarkan faedah-faedah. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Arbab, Tuhannya orang-orang yang punya, Tuhannya orang-orang kaya, al-mun'imi alal kulli, yang memberi kenikmatan semua, al-mustaghni anil jami'i, yang tidak membutuhkan semuanya. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Wa kaifa, dan bagaimana mungkin?
Hal itu terjadi sangat mengherankan. Ibtada'a bil ikram. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ikram, memulainya dengan memuliakannya. Afallahu anka. Qabla al-'atsbi, sebelum ada kritikan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkritiknya. Memulai dengan memuliakan sebelum mengkritik. Wa anasa bil afwi, dan mengasihinya dengan ampunan. Qabla dzikrid dzambi, sebelum menuturkan dosanya. Ingkana sama dzambun, jika memang ada dosa di dalam hal tersebut. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula an sabbatna, dan jika tidak ada hal-hal yang menjadikan kami menetapkan ka kepadamu, dan jika tidak ada hal-hal yang menjadikan kami menetapkan kepadamu, laqad kitta tarkanu ilaihim, maka sungguh kamu hampir saja condong pada mereka, hatimu condong pada mereka, syai'an qalila, sedikit saja. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, sungguh hatimu condong kepada mereka. Kamu mendengar ucapan mereka yang sangat lembut, namun ternyata mereka adalah orang-orang munafik. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan hatimu, maka sungguh kamu akan condong, hatimu akan condong pada mereka. Kamu akan menyetujui pekerjaan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap, sekalipun sedikit pun tidak condong kepada mereka. Qala ba'dul mutakallimin, sebagian ulama ahli kalam berkata, ulama ahli kalam, ya, ulama ahli tauhid, perkataannya seperti ini. Ataballahul anbiya, Allah Subhanahu wa taala sudah mencela para nabi, sudah mengkritik para nabi, shalawatullahi alaihim, semoga kasih sayang Allah senantiasa tercurahkan pada mereka. Ba'da zillati, setelah melakukan kesalahan-kesalahan. Tadi satu contoh saja. Tadi yang saya sampaikan itu satu contoh saja. Contoh dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, contoh dari Nabi Nuh alaihi salam. Apakah ada contohnya di dalam Al-Qur'an? Banyak sekali. Ya, dan semuanya ketika seorang nabi melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala langsung menegur, ya, langsung mengingatkan. Ya, namun beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataba nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'ihi. Namun Allah Subhanahu wa taala mencela atau mengkritik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kritikan itu terjadi atau sebelum kesalahan itu terjadi. Jadi sebelum Nabi salah, sebelum Nabi mendapat kritikan, ini sebelum Nabi melakukan hal-hal yang salah atau melakukan hal-hal yang menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikritik, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, wahai Muhammad, suatu saat kamu akan seperti ini. Dan ternyata memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti ini. Kenapa seperti itu? Liyakuna bidzalika asyadda intihaan wa muhafadzatan li syara'itil mahabbah.
liyakuna bidzalika asyadda intihaan, agar hal tersebut ini menjadi akhir yang sangat baik. Ya. Artinya apa? Artinya ketika Nabi Muhammad akhirnya melakukan hal tersebut, oh ternyata ini yang dulu pernah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hal yang baik. Hal yang apa namanya itu? Hal yang benar-benar sangat masuk di dalam hati karena sudah disampaikan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muhafadzatan li syaraitil mahabbah, dan menjaga ciri-ciri cinta kasih. Menjaga ciri-ciri cinta kasih. Satu contoh seperti ini. Orang tua yang baik itu pasti akan sering menasihati anak sebelum anak itu melakukan kesalahan. Ya, satu contoh, semisal ada anak tiba-tiba itu berperilaku ngomongnya kasar, ngomongnya jelek. Tapi omongan kasar itu, omongan jelek itu belum sampai diucapkan ke teman-temannya. Maka sebagai orang tua yang baik, orang tua itu menasihati. Nah, kamu kalau ngomong ke teman-temanmu, ngomong yang baik. Nah, itu orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu menasihati anaknya hal-hal yang tidak diperbolehkan agar jangan sampai anak tadi jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi yang baik itu adalah menasihati sebelum terjadi. Kalau semisal menasihati dan akhirnya terjadi, itu juga hal yang baik. Karena apa? Karena kejadian itu ternyata sudah pernah disampaikan. Kejadian itu, kejadian sebelumnya itu menunjukkan yang menyampaikan ini benar-benar cinta. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang salah, melakukan hal yang menimbulkan dosa, jika memang ada dosa, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hai Muhammad, suatu saat akan seperti ini, akan seperti ini. Itu adalah salah satu ciri cinta, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ghayatul inayah, dan ini adalah kehendak yang sangat tinggi atau kehendak yang sangat jauh. Sumangzur kaifa bada'a bisabatihi wa salamatihi qabla dzikri ma atabahu alaihi wa khifa ayyarkana ilaihi Allah fa fi asna'i atsbihi bara'atuhu wa fi tayyi takhwifihi ta'minuhu wa karamatuhu. Masya Allah. Sumangzur, kemudian lihatlah kaifa bada'a, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai bisabatihi, dengan menetapkannya, wa salamatihi, dan menyelamatkannya, qabla dzikri ma atabahu alaihi, sebelum Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal-hal yang menjadikannya merasa hina. Wa khifa ayyarukana alaihi, dan dikhawatirkan beliau condong pada hal-hal tersebut. Fa fi asna'i atsbihi bara'atuhu, di tengah-tengah kritikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membebaskannya. Kamu tidak salah Muhammad. Wa fi tayyi takhwifihi, dan di dalam tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa takut, ta'minuhu, Allah Subhanahu wa taala mengamankannya, wa karamatuhu, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Wa misluhu qauluhu ta'ala, dan seperti ini yaitu ayat walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ayat yang seperti ini
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak." Qad na'lamu, kami tahu hai Muhammad, innahu la yahzunuka alladhi yaqulu, bahwa sesungguhnya sungguh ucapan-ucapan yang diomongkan orang banyak akan menyusahkanmu. Namun fa innahum la yukadzibunak, namun mereka semua Muhammad tidak akan atau tidak bisa mendustakanmu. Ayat ini yaitu ayat qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah.